Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Desi. Genoveva. Bukan JKT. Bukan. Desi X JKT48 Genoveva. Ada nama tengahnya gitu Ada, ya? iya. Emang udah nggak boleh pakai nama Desi JKT48? Udah nggak boleh, karena kan berarti udah nggak sama kontraknya sama yang dulu kan. Jadi ya udah sekarang ada nama sendiri. Tapi pasti kalau member-member yang udah graduate lulus dari JKT pasti dibilangnya X siapa, Desi X atau misalnya Melody X JKT, pasti gitu kebanyakan yang ngomong. Oh iya. Dan nggak dimarahin? Enggak juga sih, kalau ada X-nya ya. Iya, kalau ada X-nya ya. Iya, kalau ada X-Men kaget kan? Iya, wadaw ini. Wadidaw. Tapi kan yang manggil itu orang lain, bukan lo menaruh nama lo Desi X JKT48. Kalau orang lain sih nggak apa-apa lah ya. Tergantung sih, kalau buat acara apa juga ya. Kalau di TV ntar tiba-tiba Desi JKT48, ntar JKT48-nya nuntut atau gimana. Kan nggak tahu juga ya, soalnya kan itu kan tetap ada hukumnya juga nggak sih kalau kayak gitu-gitu. Oh, emang itu kalau itu lo kontraknya sama JKT48 atau ada perusahaan yang menaungi si JKT48? Ada sih perusahaannya tuh Densu namanya, Densu X Management itu. Yang di Jepang mana? Ya, itu ada Densu Jepangnya juga. Ini kayak mungkin cabangnya kali ya. Gitu, ada juga. Cuman kita tetap apa-apanya sama JKT48-nya. Yang ngurus itunya mah ada lagi. Oh, ada lagi. Iya. Sebentar, ini ada pesawat karena ini minta dekat. Pesawat dia minta makan, orang minta uang. Karena ini emang dekat Halim. Oh iya. 9 bulan. Gue kayak nunggu kapan nih keluarnya ya beneran. Itu beneran nggak sih pesawatnya? Beneran. Oh beneran ya? Emang dekat lagi. Soalnya di setiap video selalu ada itu nggak sih? Iya, lewat terus emang. Tapi udah nggak kedengeran sih sebenarnya ya. Kedengeran kalau di kerekam juga kedengeran. Oh iya. Keren. Gue pikir kayak emang di setiap video ada, jadinya diedit gitu lonceng dari sini dimunculin soundnya. Bener, gitu. kalau malam tuh udah nggak ada gitu. Kalau siang-siang kayak gini ada. Iya. Nah sekarang kegiatannya apa, Des? Kuliah? Kuliah udah selesai juga, Cing. Apa sih kuliahnya? Kuliahnya aku insurance management, jadi manajemen asuransi. Oh iya. Emang jarang ya. Pasti orang-orang bingung deh. Itu apaan tuh? Apaan ya maksudnya? Itu belajarnya banyak sih. Orang mikirnya apa sih? Oh itu jadi agent doang, nggak juga. Agent juga bisa. Ntar belajar yang dalam-dalamnya kayak. Kadang kan kalau agent kan berhubungan langsung dengan konsumennya gitu kan. Nah nasabahnya kalau misalnya yang belakang-belakangnya ada yang ngurusin klaim, underwriting, yang gitu-gitu banyak. Pusing, Cing. Tapi udah kelar? Udah kelar, puji Tuhan. Udah mau kerja ke situ nggak? Kayaknya enggak. Tapi maksudnya sempet ini juga sih. Cuman sebenarnya bagus semua peluang kerja apapun bagus. Cuman mungkin Desi lebih tertarik di entertainment gitu, di dunia hiburan. Iya, maksudnya begitu pertama kali lo pilih jurusan itu kan cukup unik ya. Sebenarnya aku awalnya apa? nggak terjun pilih sendiri sih. Terus habis itu aku kayak dapet rekomendasi dari om di sini, ada om sama tante kan. Terus habis itu ya udah kuliah asuransi aja di sini. Kayaknya lebih fleksibel juga jadwalnya setelah dilihat-lihat, nggak kayak yang mungkin kedokteran gitu kan. Kalau sama JKT kan puyeng ya mungkin ya. Latihan setiap hari ntar apa gitu kan pusing. Jadinya aku pilih itu. Oh, selesai dalam waktu berapa tahun? 4 tahun. Oh iya. Normal kan, Cing? Oh, iya, normal itu. Iya. Tergantung kalau lo ngambil D1 selesai 4 tahun nggak normal. S1. Oh, S1. Iya. Sarjana. Iya. Jadi graduate S1, graduate juga Iya, JKT. di tahun 2020 kemarin mungkin kan orang-orang banyak yang ngomong ini kan kayak ini 2020 kok kayak gini terus sih, corona lah, pandemi, terus habis itu banjir juga nggak sih awal tahun. Tapi di tahun 2020 juga aku lulus dari kuliah sama JKT48 juga. 2 kali lulusnya ya. Iya. Banyak lah ya lulusnya. Iya. Kalau di JKT ada S2-nya juga? Ada sih, nggak ada juga. Nggak ada ya? Kalau lulus sarjanaan. Kalau lulus pengen tetap di JKT, apa tuh? Ngapain? Maksudnya kalau ini kan udah graduate dari JKT, tapi pengen terlibat lah sama JKT. Oh, pengen kerja bareng gitu, ada project apa? Pengen iklan, pengen mungkin web series gitu-gitu sih. Oh, itu masih boleh ya? Rencana. Ini beneran kan yang ditanya itu? Benar ya. Aku takut kayak ada gap generation ya di sini. Enggak dong. Gue kan menurunkan umur gue begitu ngobrol sama lu. Ini lagi umur berapa? 24, 25. Bener, tapi aku 24. Iya, kelihatan muka lu. Oh, kelihatan ya, bagus. Iya.
Terus nggak mau terjun ke manajemen di si JKT kan siapa? Melody ya? Densu gitu ya maksudnya. Masuk ke situnya? Enggak sih, Cing. Untuk sekarang aku pengen nggak eksklusif di manajemen dulu, nggak mau terikat kontrak dulu. Jadi kayak pengen sendiri aja, jadi bisa fleksibel kerjaan dari mana-mana. Misalnya Cing Abdel ada kerjaan apa gitu ya, boleh banget Cing. Ya? Iya. Bisa langsung sekarang ya? Iya. Gitu. Karena memang kalau di manajemennya ya semua yang ngatur manajemen ya. Betul, dulu biar kata lo mau kayak kata manajemen nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kita mau nggak mau ya harus ngikut mereka. Untuk semua kegiatan. Betul, untuk latihan, untuk syuting apapun. Callingan dari TV juga. Iya. Masuknya ke manajemen. Iya, manajemen semua. Jadi selama kemarin tuh lo ada di TV, bareng juga di Bisa Ae. Itu juga callingannya ke sana? Iya, pokoknya kita tuh tinggal kayak lihat, kita ada grup gitu Cing, member sama manajer, terus kayak sharing kan jadwal besok ini ya gini. Ya udah kita langsung make up berangkat, ya udah kayak gitu-gitu aja, nggak yang ngurusin begituan nih. Oh, sekarang sendiri semua diurus. Iya. Apa bedanya? Bedanya Cing, ya itu karena mungkin dulu nggak tahu apa-apa kan, tinggal berangkat. Sekarang kayak yang pusing juga ya, harus beli alat-alat sendiri, cari tahu ya maksudnya sebenarnya nggak sendiri sih, nanya-nanya juga untungnya banyak yang baik gitu bantuin kan, terus ya itu jadinya sempat kelimpungan, kadang udah pusing duluan tapi ya udah kayaknya harus semangat nih, bisa lah gitu. Iya. Ternyata memang nggak bisa sendirian ya di dunia entertainment itu ya. Iya. Lo sebagai talent udah kagak mikirin apa-apa waktu di JKT. Tapi begitu YouTube ngerjain sendiri, sampai janjian juga lo harus sendiri. Iya bener Cing. Itu kadang-kadang itu yang paling susah loh Des. Iya, Cing juga merasakan ya? Iya dong gitu. Kan gue pernah waktu lo masih di JKT ya. Iya. Jadi gue berhubungan sama manajemennya, betapa ribetnya gitu. Jadi sebenarnya emang bukan, ya mungkin kelihatannya ribet kali ya. Cuman emang ada apa ya Cing? Birokrasinya. Iya, birokrasinya. Jadi emang kayak misalnya kita nih mau sama siapa nggak bisa seenaknya juga karena ada kontrak tadi, harus ke manajer, habis itu mungkin ada yang kan itu di bawah Jepang ya. Jadi emang kita harus izin juga ke Jepangnya. Nggak ke Jepangnya sih, yang perwakilannya di sini, tapi emang orang Jepang juga. Kayak, boleh nggak? Terus kayak untuk kontennya kan pasti dicek dulu gitu-gitu. Seketat itu ya si JKT ya? Kalau dibilang seketat itu sih iya juga Jeng. Iya. Sampai ke perilaku di media sosial juga Iya, kita nggak boleh berinteraksi sendiri secara langsung sama fans, kayak baik ketemu gitu apalagi nggak boleh. Japrian gitu nggak boleh Jing. Jadi kayak di tweet pun mention nggak boleh, karena apa ya, kayak kita menghargai fans juga sih. Kalau misalnya kita mungkin lagi balas satu, tapi sebenarnya pengen balas semuanya, tapi kan tercapek sendiri kan. Ntar ada yang iri atau gimana gitu. Jadi kita yaudah sama ratain aja lah. Iya. Jadi kalau misalnya satu dibalas, yang lain nggak balas bisa membawa ini image negatif juga. Iya, benar. Iya. Nah, terus selama di JKT apa yang lo dapetin? Des, kan lo masuk dalam usia muda ya? Iya. Berapa tahun masuk umur? 17. 17, berarti 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Nah, apa yang lo dapetin? Banyak sih Cing, kayak dulu kan mungkin aku kan fans JKT48 tadinya, terus habis itu aku suka dance cover gitu, kayak lagu-lagu JKT48, aku belajar sendiri tuh SMA. Terus di sini aku belajarnya ternyata nggak cuma latihan nari sama nyanyi, MC juga, public speaking, ngomong di depan banyak orang. Terus habis itu juga banyak pengalamannya juga, dapat kesempatan ke TV yang gitu-gitu kan juga kayak yang suatu pengalaman berharga juga ya. Terus bisa kenal-kenal juga nih kayak sesepuh. Saya udah sepuh. Iya. Apa ya bilangnya ya? Apa dong Kak? Bener-bener. Sesepuh ya, panutan. Aki-aki ya. Lebih tepat. Batu dong. Akik dong itu. Iya. Akik ya. Hai. Gitu kan. Aduh. Iya. Ngapain aja sih kegiatan sehari-hari? Kegiatannya latihan, terus habis itu perform. Kita ada teater setiap hari juga. Kalau teater itu artinya perform? Perform. Jadi kayak selain on air, off air misalnya di luar, itu di teater kita setiap hari kecuali hari Senin. Bukan kita ya, aduh aku kayak berasa masih member guys. Lagi ceritain masa JKT48 itu namanya kayak perform 16 lagu, tapi kayak dibagi-bagi di sela-selanya ada MC partnya gitu. Jadi kita ya MC, ada temanya yang diambil apa, kita jawab gitu. Terus ada yang nonton, fans-fansnya itu. Setiap hari? Setiap hari, kecuali hari Senin.
Cuman sekarang lagi pandemi, jadi kalau nggak salah nggak setiap hari apa gitu. Nggak, waktu sebelum pandemi selalu ada yang nonton? Iya, selalu. Fully book? Minimal 200 pasti dapet lah. Banyak bener. Iya. Yang di FX itu? Iya, di FX Sudirman, lantai 4. Termasuk yang handshake eventnya, salah satu eventnya JKT48 juga. Di teater itu berarti? Di teater waktu pandemi pernah, tapi pas sebelumnya pandemi kan nggak boleh sama sekali kan kita ini. Terus habis itu sewa tempat juga sebenarnya, kayak di Menara 165 pernah, di J-Expo, di mana ya, Kemayoran juga pernah, ganti-ganti sih mungkin kayak tergantung ada tempatnya disewa di mana ya. Tapi itu kayak soalnya kan salah satu event gedenya JKT, jadi handshake harus sewa itu? tempat. Iya, handshake itu salah satu event. Tapi nggak setiap hari? Setiap 3 bulan kalau dulu. Oh, kalau tiap hari tipis juga ya? Iya. Lu sehari paling banyak handshake berapa? Nggak kehitung sih, Cing. Ada nggak 1000? Bisa jadi, cuman tergantung sesi sih. Lu berarti udah terlatih kalau mau kawinan nih? Iya benar. Iya kan? Nah itu kan setiap akhir teater juga ada high touch, Cing. High touch tuh kayak misalnya sehari 200, ya udah 200 kita tos-tosan gitu. Oh, iya. Sama si 200 yang nonton? Iya, sama 200 yang nonton tiap hari. Misalnya ya udah hitung aja sendiri berapa. Yang nonton tuh bapak ya banyak ya? Di berbagai usia sih, Cing. Kayak anak pelajar. Ada. Ada yang nonton? Ada. Dia sama anaknya? Orang Indonesia sama orang Jawa. Kadang ada yang bawa anaknya, ada yang bawa ponakannya, entah siapa. Padahal sebenarnya alasan doang dia bawa anak ya? Biar ini ya. Dia yang mau sebenarnya. Iya, dia yang mau. Siapa tahu ada yang mau jadi ibunya gitu ya di panggung. Canda guys. Iya. Aduh. Berarti banyak banget ya? Banyak, Jing. 200 setiap ini. Cuman itu serunya, kayak misalnya kan fans tipenya juga beda-beda ya. Ada yang diem, ada yang oi gitu. Itu yang bikin semangat, Jing. Justru kan orang kan lihatnya, ih apaan sih, mungkin ada yang kayak gitu ya, kok kayak selalu gitu, tapi justru untuk membernya ya kayak nggak ini juga sih, mungkin terdengarnya ih apaan sih, lebay banget. Cuman kalau aku sendiri yang merasakan sebagai member, dipanggil namanya, disemangatin lewat dengan teriakan, namanya Chen kalau itu, ngecen ya. Iya, itu tuh kayak bola juga ada tuh ngecen. Ada juga ya sama ya istilahnya ya itu kita jadi semangat sih, Jing. Oh iya. Ini buat informasi aja, kalau dengernya pasti Jing ya. Kalau dia maksudnya dia Cing. Ini udah terjadi, Ini syuting di saya. Kan gini. Sampai berulang-ulang di ini. Enggak, gua bilangnya Cing kok. Gitu. Iya, Cing. Itu. Cing. Cing, emang coba kedengerannya dia berniat Cing. Iya. Tapi keluarnya Jing dulu waktu gimana? Waktu yang di Sae kan. Itu aku bener-bener kayak yang Des bilangnya jangan Jing. Hah? Enggak, aku bilangnya Cing. Beda loh J sama C. Iya. Tapi lo keluarnya Jing. Emang iya ya? Cing. Kenapa sih emang muka gue ya? aku udah berusaha loh, Cing. Soalnya aku ingat waktu di syuting bisa kayak ini mau ketemu Cing Abdel nih, jangan sampai ntar kedengerannya kayak itu gitu kan. Aku emang kedengerannya masih. Padahal aku bilangnya Cing. Iya. Jadi tag berulang-ulang itu karena dia ngerasa udah Cing kok. Enggak, masih Jing gitu. Kok bisa ya? Oh, mungkin rahasianya ini. Aku bilangnya pakai N-nya kali ya. Cing, kalau Cing bener. Cing bener nih, sekarang Cing. Oh, berarti nggak pakai N. Encing. Ya, iya. Cuman ntar kalau pada saat lo lagi ngomong biasa, keluarnya Jing. Nggak guys, sumpah nggak bermaksud guys. Nggak bermaksud. Emang kan ada orang-orang yang memang begitu dialeknya. Oh iya. Gitu. Ngampak sih ya, Jung ya. Aduh, maklum gitu. Ya guys ya, mohon maaf. Iya, tapi begitu lo ngomong Jing, gue pengen gitu terus jadinya. Nalurinya ke bawah ya. Iya, ke bawah. Iya. Nih aku nahan deh nggak pakai N, jadi ya Cing. Iya. Bener nggak itu? Cing. Bener. Ya Tuhan. Susah ya. Kocak. Berarti lo 7 tahun ada di JKT berbarengan dengan kuliah. Banyak yang bilang kehilangan masa muda. Lo ngerasa kehilangan nggak? Kehilangan masa muda, iya sih. Mungkin kehilangan masa muda seperti main-main yang lain. Yang lain kan pasti kayak main atau apa. Dan di sini kita harus latihan tiap hari. Harus ketika capek kita ya senyum. Namanya juga entertain ya, Cing ya. Cing. Itu apa tuh? Coba diperhatikan. Cing! Iya. Aku kayak jadi was-was gitu loh, tiap ngomong, tiap manggil. Nah, terus habis itu, ya setelah dipikir lagi,
nggak kehilangan itu sih. Ya kita juga merasakan hal yang lain mungkin ya. Maksudnya kita dapetin di JKT48 gitu sih. Jalan-jalan masih aman gak sih? Jalan-jalan masih aman, cuman memang apa namanya, kita tuh emang ada aturan jangan sampai punya hubungan khusus sama yang lawan jenis gitu. Nggak boleh pacaran lah? Iya, nggak boleh selama pacaran. Itu. Selama masa kontrak itu. Karena ya yang tadi aku bilang, kita mention satu orang aja nggak boleh, apalagi kita punya hubungan khusus gitu. Kalau punya hubungan khusus tapi tidak dipublikasikan, banyak jangan, pasti. Tetap nggak boleh juga. Tapi banyak, gue yakin. Nggak tahu juga, Cing. Cing. Enggak. Itu Jing tuh barusan tuh. Cing, sumpah. Jing ya? Astagfirullahaladzim. Jing ya? Kalian tim YouTube aku. Ayo bantu. Cing. Enggak tuh, lo ulang deh, Jing itu kalau yang itu. Iya. Jangan pakai N. Siap. Aduh, ini. Tapi lo selama 7 tahun kalau lo berpacaran nggak? Nggak boleh. Aku dulu sebelum JKT sempat pacaran, Cing. Cing, Om. Ya. Pade. Iya. Mbah. Iya. Aduh, apa ya? Sempat pacaran? Enggak. Waktu dulu. Ya, SMA itu? SMA, terus LDR lagi. Sedih banget ya? Udah SMA LDR lagi? LDR di mana? Dia di SMA 1, lo SMA 2? Aku di Cilacap, dia di Jogja. Oh, ya lumayan. Terus habis itu, apa namanya, aku putus kan, kayak aku yang putusin gara-gara aku masuk JKT. Ya habis kan nggak boleh. Iya. Ya, jadi kayak daripada menyalahi aturan kan, ya udah. Sekarang tuh anak di mana? Di Jepang kayaknya. Ya, ketahuan masih stalking kan. Iya, makanya. Di Jepang kayaknya mungkin. Udah tahu belum dia lo keluar? Nggak tahu, udah nggak kontak lagi kayaknya dia ini. Sih gua kontakin. Aku juga udah nggak punya kontaknya. Udah nggak kontak tapi dia tahu sampai Jepang loh. Soalnya ini teman-teman ngecengin gitu loh, ngeceng apa ngeceng sih? Ngecengin gitu, ngejekin apa katanya, nih apa Desi sama ini gitu kan, kayak apa diputusin ya dulu yang diceng-cengin gitu. Terus siapa tuh yang ngecengin? Teman-teman kita, teman dulu di Cilacap apa yang di Jogja, lewat sosmed tapi terus jadinya kayak yang aku mau baca-baca doang soalnya nggak boleh balas kan, jadinya kayak yang ya udah ketawa-tawa doang dalam hati. Terus kayak lihat medsosnya, lagi di Jepang nih kayaknya. Lo follow masih? Enggak, aku enggak. Tapi stalking berarti. Gila ya? Iya, lo nggak follow tapi bisa lihat di medsosnya. Gara-gara di-tag-in, setiap aku ngepost apa temen tuh nge-tag ke akunnya dia. Aku tuh baca mention, baca komentar gitu. Di Instagram? Di Instagram, di Twitter. Anta gue lihat yang mana sih? Kan Instagramku baru. Itu, tapi itu udah di-follow? Belum. Tuh ketahui juga dia belum di-follow. Enggak, masa aku nggak follow, dianya nggak tahu. Belum lihat lagi. Iya, tapi tahu lah pasti. Ya Allah. Pasti dia lagi stalking. Kalau dia balik lo mau nggak? Nggak tahu kan, belum tahu dulu kan cinta monyet gitu ya. Ya lo maksudnya. Mau monyet? Aduh, bukan monyet, Cing. Tahu lo? Iya. Udah bilang gue Jing. Lu cinta sama monyet, emang dia pecinta binatang. Nggak, maksudnya sebenarnya emang pengen buka usaha marga satwa. Aduh, apa namanya? Mau jatuh kan tuh. Iya. Diminum aja dulu dah, diminum dulu. Lo kayaknya deg-degan ngomong ini deh. Aduh, enggak biasa aja guys. Aduh, kocak. Jangan gitu dong, ntar orang-orang berasumsi lagi. Iya. Nggak apa-apa lah, kan udah kelar, lo udah bisa melakukan private life lo tanpa dibatasi. Oh iya bener juga ya, kadang tuh, nah itu Cing. Iya, nggak Jing tuh. Apa namanya? Aku tuh kayak kadang masih merasa ini, mungkin karena baru juga ya nulisnya. Jadi kayak kadang masih kebawa, oh ini nggak boleh. Iya nih, nggak kayak balas mention tuh udah boleh sekarang, tapi kayak kadang tuh kebiasaannya nyapa doang, misalnya. Pagi guys, yang gitu-gitu doang, tapi nggak balas. Padahal udah bisa balas kan. Jadi kalau misalnya udah nyadar tuh dari ke ininya, kepikiran berasanya masih member, balas. Kalau enggak ya lupa. Masih berasanya. Berapa lama sih? Udah berapa bulan? Udah lama sih, dari 26 Desember ya berarti seminggu lah. 2 mingguan. Baru 2 minggu, iya. Masih fresh graduate. Iya, pantas lo masih terngiang-ngiang gaya hidup lo selama masih ada di... Iya, orang aku aja nonton YouTube gitu, misalnya ada video aku waktu perform, aku nangis. Lebay banget ya. Nangisnya? Nah, kayak kangen gitu. Ada baru 2 minggu.
Aduh, tapi ya mungkin berperasaan ya orangnya. Tapi graduate itu keinginan sendiri atau memang udah ada waktunya nih? JKT ya 7 tahun paling lama. Nggak ada waktunya sih, tapi emang keinginan sendiri. Cuman kan ya aku tuh kayak udah ngerasa waktunya ini loh, aku harus bukan menempuh hidup baru, nikah dong ya. Mencoba hidup yang baru lagi di luar JKT48 karena zona nyaman kan. Kan aku nggak pengen ya udah aku gini-gini aja nih, aku pengen mencoba hal yang baru lagi gitu. Kalau dibatasin nggak ada, Cing. Mau keluar dari zona nyaman ke zona yang lebih nyaman harusnya ya. Iya. Cuman kan untuk mencapai yang lebih nyaman itu harus keluar dulu dari zona ini. Harus nyoba dulu nih. Iya. Nyaman gaknya kita lihat nanti kan. Berarti lo termasuk yang paling tua, 24 tahun? Sekarang iya termasuk. Tertua ketiga sih kemarin pas sebelum graduate. Udah graduate juga yang di atas lo? Udah ngumumin. Oke. Siapa sih yang di atas? Ada Karona sama Friska. Friska tuh tahun lahirnya sama kayak aku, cuman bulannya dia. Iya. Yang bareng sama lo graduate? Itu mereka. Terus habis Kak Friska sama Karona. Bertiga doang nih? Ada aku, Kak Friska, Karona, Nadila itu di bawah aku, tapi generasinya lebih tinggi dari aku, generasi 2. Aku kan generasi 3. Terus ada satu lagi, siapa ya? Baby tuh generasi 1. Di atas aku juga. Jadi di antara yang paling tua sama yang paling muda, berapa? Paling muda berapa? JKT? Paling muda tuh kemarin ada yang aku bikin sebelum grad itu bikin konten YouTube sama yang bedanya 10 tahun sama aku. Berarti ada yang 14 tahun? 14 tahun, iya. Yang 12 tahun juga ada. Hah? Jadi sebenarnya minimalnya 13, cuman waktu itu tuh dia daftarnya sama adenya gitu. Nah adenya 12 tahun nih. Malah kepilih? Ikut aja deh kalian mungkin dia lihat punya potensi kalian. Iya. Mungkin mau dididik tapi nanti ditampilkannya setelah 13 tahun. Bisa jadi. Tapi udah perform kok. Udah perform juga? Udah. Sebagai trainee JKT. Akademi JKT. Lah kalau itu kita ngelamar ya, Des? Ngelamar. Atau pakai cincin gitu. Bukan dong. Iya. Atau ada yang memang talent scout yang cari-cari, wah ini lo mau nggak masuk JKT? Atau... Ada yang dapat dari gituan. Kayak waktu si Zara itu, yang ada si Zara main film itu, dia tuh kalau nggak salah lagi ada kakak manajer yang lagi jajan cimol apa cilok gitu, terus lagi jajan gitu di Bandung, terus kayaknya dikasih formulir gitu deh kalau nggak. Ngeliat si Zara lagi jualan cimol. Nggak lagi jualan. Tapi siapa tahu dia yang jualan ya. Iya. Kita bagus. Kan nggak tahu. Kalau buat film bagus banget itu ya. Iya. Perjalanannya itu. FTV lah. Iya. Nah lo ke FTV nggak sekarang? Mau nggak kalau di FTV? Aku sih mau aja, Cing. Cing, iya. Tapi kan lo udah kayaknya lo itu udah ada trademarknya di komedi karena sering banget ya main di komedi. Aku jadi ingat kejadian lucu, Cing. Waktu di JKT48 ya kan kita lagi pemanasan gitu. Aku pingsannya dikira bercanda. Gara-gara aku keseringan bercanda. Aku udah jatuh, katanya orang-orang sih aku udah jatuh. Mereka tuh kayak sempet diem dulu manekin challenge kali ya. Dia tuh diem kayak, kalau orang pingsan tuh kan denger samar-samar baru hilang gitu kan, tapi matanya nggak bisa ngebuka. Terus aku denger ada yang bilang, ini beneran nggak sih? Gitu. Terus habis itu hilang suaranya. Ternyata aku dikira bercanda tuh pingsannya. Jadi didiemin aja, malah ditutupin koran. Ya Allah, sedih banget. Aduh. Orang tabrak kereta. Amit-amit ya Tuhan. Aduh. Iya. Tapi lo kenapa itu bisa ada di komedi? Gak tahu juga ya, apa karena dialek aku ngapak ya. Dulu kan jadinya aku tuh inget banget waktu dulu kita itu sebagai member dulu tuh trainee, sekarang namanya akademi. Kita tuh bertugas menggantikan kayak backup positionnya kakak-kakak di tim. Nah waktu aku MC gitu, terus kayak pada ketawa ketika aku ngapak gitu loh. Kayak itu sih memang dialog bahasa ibu ya. Asli juga. Jadi, maksudnya emang gitu, nggak dibuat-buat kan. Tapi berarti lo nih sekarang yang lagi dibuat-buat nih ngomong gini? Enggak juga. Oh, jadi lo bisa 2 bahasa memang? Enggak 2 bahasa sih, mungkin sekarang udah hilang-hilang dikit kali ya. Hilang-hilang, tapi udah nggak kelihatan ngapak. Masih lah kalianya itu masih ngapak, lo nggak bisa. Masuk ketawa ya. Ini tim YouTube aku di sini kayak bukan tim aku gitu berasanya ya. Iya. Nggak berpihak sama aku. Akunya aja juga aku Cilacap lo. Oh iya. Ya gitu, terus habis itu sempet ke OVJ yang gitu-gitu. Terus jadinya kayak yang boleh kan sih nyebut? Boleh dong. Ya gitu. Terus habis itu ya udah ternyata jadi komedi.
Pernah nyoba stand up comedy juga kan, walaupun tidak lucu. Aduh, itu yang komen tapi sadis-sadis banget loh, Cing. Bilang, ini lucu tapi kalau headsetnya volumenya diturunin yang gitu, jadi nggak denger apa-apa dong. Iya, emang Syaul itu orang yang itu ya kayak susah ya. Padahal stand up susah ya. Susah banget, saya akui sangat susah. Lo waktu itu perform di Kompas. Di Kompas. Suci. Siapa yang ini, yang mentorin komedi badinya siapa? Itu enggak, aku jadi bintang tamu. Terus habis itu aku kayak yang awalnya ada tawaran job gini kan, mau nggak dia stand up? Terus mau nggak ya? Tapi kayak aku kayak seneng ngelakuin hal-hal baru, jadi kayak yang gas gitu kan. Terus aku minta tolong teman-teman aku yang anak stand up, gitu. Terus kayak ada siapa? Anak Depok, ada Alfi Sugoi. Alfi Sugoi ya. Sama ada manajernya juga, terus kayak bantuin bikin materi. Tapi itu benar-benar 2 hari atau 3 hari doang. Sementara yang aku tahu kan bikin materi tuh bisa observasi dulu, lama, terus dicoba dulu, harus tahu personanya kita apa. Nah, ya udah. Lo kan udah ada personanya ngapak. Kagak tahu, kayak maksudnya pas ngomong yang ngapak juga, emang Pak De Indro doang yang bilang kompor gas, cuman ya udahlah, tapi nggak ada yang ketawa, entah itu kayak biar hati aku seneng atau gimana ya. Makasih Loncing. Gitu. Iya. Ya udah deh. Nggak mau coba diseriusin karena lo potensinya banyak lo, Des. Lo orang Cilacap, lo member JKT itu nggak usah lo nggak usah observasi, lo ceritain pengalaman lo aja dulu, pasti banyak lucunya itu. Itu aku ceritain kan, kalau stand up itu kayak jelek-jelekin diri sendiri. Nggak harus. Emang nggak harus? Nggak harus. Ceritain aja gitu. Iya, ceritain kan, kita bisa ceritain apa yang terjadi di dalam diri kita ke orang lain. Ya itu berarti itu udah pasti unik karena cuma kita yang ngerasain. Atau kita ngomongin pendapat kita tentang sesuatu hal yang terjadi di luar kita juga, itu juga udah pasti unik gitu. Tapi lo uniknya banyak deh, orang lo cantik tapi ngapak, member JKT gitu, sebenarnya banyak yang diulik. Tapi pas aku coba yang ketawa 2 orang apa? Iya, itu juga kru. Lebih parah ya. Dan ya, bukan kru lo lagi. Kru lo malah, kru JKT-nya malah diem aja. Kompas ya, kayaknya pulang tuh kru JKT-nya malu. Terus habis itu tuh pas itu pada ketawanya gara-gara ini. Sekarang tuh si Marcel Widianto itu, dia tuh dulu penonton ini kalau nggak salah. Pembayaran memang. Iya. Terus dia tuh nonton pas aku stand up. Dan dia ternyata suka JKT. Terus dia kayak tiba-tiba berdiri dari tempat duduk penonton. Terus kayak yang, aku tuh waktu itu materi stand up-nya bilang, aku tuh tinggi, jadi nggak ada yang susah, nggak ada yang mau sama aku, yang gitu-gitu. Terus dia berdiri, terus kayak dia tuh mau sama aku, yang gitu-gitu. Terus pada ketawa jadinya. Thank you Marcel. Itu mungkin, ya gitulah. Iya. Ya lo bawa Marcel aja kemana-mana. Kalau stand up sekarang. Bener juga ya? Iya. Aduh. Pernah kesini nggak Marcel? Pernah dong, udah pernah Marcel. Ya. Marcel malah kan dari penonton bayaran. Iya. Menceritakan keresahan dia selama jadi penonton bayaran, selama jadi orang miskin. Makanya dia nggak mau kaya-kaya. Oh, dia nggak mau kaya. Tapi hashtagnya lelah miskin ya? Iya. Tapi terus dijaga kemiskinannya. Jangan sampai kaya. Nggak habis sudah nanti. Iya, ntar nggak laku. Nggak laku lagi. Gitu. Ya gue udah kaya nih, nggak ada job gitu ya. Iya. Ya, terus udah selain YouTube, lo mau ngapain sekarang? Sekarang pengen aku fokusin dulu sih, Cing. YouTube. Iya, aku udah kayak lancar gitu deh kayak Cing. Iya, ntar lo dengerin sendiri aja ya. Nggak mau. Lebih banyak jingnya lo daripada Cing. Pengen fokus YouTube, cuman kalau misalnya ada job-job TV yang tadi Desi kan bilang fleksibel kan kalau ada job apapun. Pengennya sih, kalau impiannya Desi ya, kan itu di kota Casablanca, mall itu ada flyover gede banget, terus ada balihonya gede banget. Aku tuh pengen jadi model iklan skincare. Tapi kok nggak ada yang care gitu. Skin doang ya, kulit ayam. Skin doang, iya pengen kayak, maksudnya soalnya waktu di JKT48 mungkin karena membernya banyak, kalau orang awam bahkan saudaraku tuh kayak ngelihatnya sama semua. Pasti orang ngelihatnya rame-rame ini mukanya kayak sama semua. Terus kalau pulang ke Cilacap, waktu itu sempat ada cerita gini, aku ke sekolah kayak nostalgia gitu nih ke SMA. Terus ada yang bilang gini, bagian TU-nya, iya Desi, aku kemarin nonton kamu di Dahsyat. Saya nggak perform kemarin. Jadi kayak maksudnya kan pengen ada sesuatu nih, kalau di baliho kan kayak kelihatan nih muka Desi sendiri. Gitu.
Iya, iklan apa yang lo bayangkan lo? Iklan apa? Kalau nggak iklan skincare, HP sih. Udah ada belum mereknya? Belum. Hah? Belum ada. Kata orang kalau kita menginginkan sesuatu itu harus spesifik, Des. Iya, benar. Aku juga pernah. Iya, jadi itu diajarin deh tuh di kelas-kelas motivasi lah, gitu. Dan itu terjadi sama gue, Des. Waktu gue belum punya mobil, gue sering main ke bengkel atau ke dealer mobil, merek itu. Ke dealer mobil itu. Terus kalau ngeliat ada majalahnya tuh, mobil yang gue pengen tuh gue robek, gue tempel di ini kamar gue, di atas gitu. Jadi kalau gue tidur gitu. Terus 6 bulan alhamdulillah, Des, kebeli majalahnya. Nah, ya kan disobek lagi dong. Majalah masalahnya, harusnya mobil yang gue taruh situ. Harusnya mobil. Aduh, saya sudah mendengarkan dengan serius. Aduh. Iya, tapi aku emang beneran itu kayak apa ya? Kayak pengen, katanya mami angkat yang di sini udah kayak ibu sendiri, dia tuh kayak pengen ke Paris, tapi emang denger juga mungkin ikut kelas motivasi yang sama. Mungkin. Jadi udah ngebayangin pengen ke Paris katanya. Akhirnya nyampe? Belum sih. Tapi kayak beli apapun tuh Paris, misalnya kayak gini-gini tuh kayak Paris apa tas tuh kayak yang ada gambar Parisnya, menara Eiffel itu loh. Iya. Gitu-gitu. Katanya sih itu pengaruh. Amin aja sih. Cuman kita nggak tahu kapan. Gitu sih sebenarnya. Itu kalau dia menabung tuh dari pernak-pernik yang Paris, dibeliin tiket udah nyampe tuh Paris. Oh iya benar juga ya. Oh iya. Masuk angin, masuk akal. Oh, masuk angin. Wow. Cing aja 6 bulan itu kan bisa kebeli majalah. Kebeli majalahnya. Tapi itu suatu dedikasi. Iya. Bagus. Tapi iya katanya sih ada yang percaya, ada yang nggak percaya juga gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu itu benar-benar spesifik. Iya, katanya kalau doa juga makanya kita harus spesifik. Pengen ini yang sangat spesifik gitu. Ya mudah-mudahan tercapai lah. Amin. Kira-kira kapan tuh? Apanya? Tercapai ada cuman di kota Casablanca doang ya? Kebayangnya sih. Karena kan tapi spesifik ya? Aja kan. Iya. Siapa tahu kan orang kayak lagi macet gitu kan. Siapa nih? Gitu. Iya. Gue pernah punya kepinginan kayak gitu juga deh. Oh iya. Nah kalau ini serius beneran dan terjadi. Ini serius ya. Dan ini aku dengerin nih. Iya. Waktu apa ya? Pokoknya gue punya kepinginan yang kayak lo persis. Gue pengen di suatu saat skincare juga dong. Bukan dong. Apa yang mau di skincare ini mah before after. Before gue, after orang lain. Selalu before-nya ya? Iya, selalu before-nya. Ya, sedih banget. Waktu sebelum update temon. Jadi gue belum apa-apa gitu, masih palingan siaran radio gitu. Setiap lewat billboard itu ada keinginan, seru juga tuh kalau gue ada di situ apa gitu. Dan kepengenan gitu. Dan terjadi memang gue pernah di situ. Di mana ya? Di Tamrin kalau nggak salah di Jakarta. Gede dong. Gede lumayan. Ada apa poster Abdul Temon. Gila gue bangga banget. Gitu. Iya kan? Iya makanya. Ada di situ. Ternyata itu punya si PH-nya sama PH-nya memang punya di situ, jadi semua filmnya ditaruh di situ. Tapi lumayan tapi kan maksudnya tetap tampil tetap kan. Ada. Tapi aku pernah sih, Cing, tapi emang bukan skincare, HP itu waktu aku masih di JKT. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Xiaomi itu kan. Terus aku dipasang. Lo apa waktu itu pakai kol apa pakai kentang apa? Apa Xiaomi-nya aja? Xiaomi. Sama deh. Kok gitu ya 3 kali bro. Soalnya kentang apa pakai ini ya? Xiaomi. Aduh. Itu waktu di Xiaomi itu ada di bandara kan ada tuh yang buat nunggunya yang buat bagasi ya kalau nggak salah. Itu tuh ada tuh pas nunggunya ada bertiga gitu, gede kan, kayak lagi pegang HP, asik. Jadi kayak bangga gitu. Iya pasti. Ngeliat di TV, lo ngeliat di TV aja bangga kan? Iya. Cuman kadang kalau nggak lucu malu juga sih. Pernah nggak malu gitu? Sering. Jadi kalau ada, gue nonton YouTube nih bareng siapa gitu, gue tahu nih bagian ini nggak lucu, gue skip. Iya, sama. Iya, karena kayak ini aja nih gitu. Iya. Kayak misalnya mau nunjukin ke temen juga, bagian ini udah nggak seru yang ini. Sama ya berarti. Iya, di skip dulu gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan segera terlaksana lah itu. Amin. Salah satu jalannya ya lo bikin YouTube. YouTube lo tuh apa aja sih isinya, Des?
Sejauh ini masih vlog, terus aku pengen kayak naikin, maksudnya YouTube aku memperkenalkan lebih jauh collab-collab kayak gini juga. Tapi sebagai Desi Genoveva. Iya. Bukan Desi. Kayak namanya bagus ya, ntar kayak ih cakep nih Desi Genoveva. Pas ngomong ya ngapa kan. Kaget semuanya tuh shock pasti. Genoveva, orang udah tahu kali dia selalu ngapak. Kan siapa tahu ada yang belum. Udah tahu semua kali. Siapa yang nggak tahu Desi? Itu tanyanya di mana dulu, di keluarga gue bukan? Di fans JKT. Oh, fans JKT ya. Pasti tahu ya. Belum tentu. Aku keluar kota ada fans JKT teriak-teriak di bandara dipanggilnya Melody. Dia fansnya Melody. Oh iya. Tapi nggak ada melodinya masalahnya. Iya. Mungkin mirip kan, positive thinking lah. Iya. Berarti dia juga nggak tahu melodi berarti. Oh, iya, bukan sekedar nggak tahu lu. Dia nggak tahu melodi juga, iya kan? Yang penting sebut gitu ya. Dia fans melodi tapi dia nggak tahu itu melodi. Iya, makanya lo dipanggil Melody. Iya, melodi. Iya. Kukuk. Wah. Nama peliharaan. Iya, apa lagi selain itu, selain vlog? Ada lagi yang mau dibikin? Vlog, terus aku main game juga. Aku suka main game Mobile Legends. Oh, Mobile Legends itu direkam yang gitu ya? Iya, pengen tapi belum jalan nih gara-gara kan aku baru beli kamera, jadi pengen beli komputernya juga buat ngedit. Soalnya kayak ada spesifikasi game tuh beda gitu kalau nggak salah. Elgato-nya nyambungin layar handphone ke itunya, gitu-gitunya. Kok nyambung handphone? Kan game HP. Oh, emang di itu nggak ada ya? Mobile Legends di ini nggak ada? Mobile Legends di HP. Di sini nggak ada ya? Nggak di ada. Apa di PC? PC? Nggak ada. Nggak pernah mainin? Nggak pernah. Kalau main pakai itu dong. Apa? iPad yang gedean jadi di screen record-nya. Susah malah. Enakan pakai ini. Oh, iya. Gitu. Terus kayak pengen itu sih main. Walaupun nggak jago-jago amat tapi seru. Iya, karena ternyata emang seneng ngeliatin nonton orang main game tuh ternyata enak ya. Iya, enak. Iya. Tapi itu belum. Sekarang baru yang vlog-vlognya aja. Iya, kebetulan udah ada jalannya sih sebenarnya. Waktu JKT ada subunit e-sport juga. Aku ikut di situ. Divisinya MC emang. Bukan pemainnya? Iya, pemain tapi emang lebih banyak ngomongnya. Karena mungkin cerewet ya guys. Iya. Tapi Genoveva itu artinya apa sih? Genoveva itu nama dari gereja. Artinya apa sih? Artinya itu nama dari seorang santa sih dia. Oh, Genoveva itu perempuan. Jadi nama perempuan. Iya. Nama baptisnya lo gitu. Baptisnya tuh Maria aku ambilnya. Itu nama sakramen penguatan. Jadi ada lagi. Jadi makanya nama aku kan Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari Gunawan. Silakan sekali lagi. Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari Gunawan. Dipanggilnya Gunawan di rumah. Aduh. Gunawan bapakku. Iya. Oh, bapaknya. Iya. Ya pantesan ya. Kalau bukan bapak lu ngapain ada nama Gunawan di situ ya? Aneh juga ya. Iya sih. Ini Gunawan bapaknya. Bukan, nggak tahu ini dikasih. Oh iya benar. Iya nggak ada ya. Pasti kalau ada cewek dikasih nama cowok bapaknya ya. Bapaknya, kalau bukan ya ngapain ada di situ nyelip. Bapak lu Gunawan Des, bukan ini siapa nggak tahu. Bagus aja. Maria Genoveva Natalia Purnamasari Desi Purnamasari Gunawan. Dulu mantan gue namanya Sri Penny, Citrawati, Sariningrum, Catur Putri, Raharjo. Itu 5 orang? Enggak dong, masa gue Raharjo gue pacaran. Kan ada Raharjonya, masa gue pacaran sama Raharjo? Jangan pacaran sama bapaknya. Enggak, dia bukan bapaknya, dia bukan bapaknya. Aduh, kocak. Iya, memang panjang berarti, nama orang Jawa panjang-panjang ya? Iya, ya bisa jadi. Iya. Tapi ada, lo panggilnya Desi. Dari kecil juga? Di sekolah? Sama keluarga, di sekolah iya Desi. Kalau di keluarga, di rumah aku dipanggilnya Hongli, nama Chinese. Hongli? Tan Hongli. Tan Hongli dari mana tuh? Artinya apa? Burung merak yang cantik. Kan biasanya dimirip-miripin, Des. Nama Chinese-nya. Tapi BDW hewan lagi aja. Merak sekarang. Tan Hongli. Iya. Tan Hongli. Kenapa nggak apa gitu ya? Iya. Kenapa harus hewan? Tan Hongli. Tan tuh marga. Pernah denger nggak marga? Iya, kayak Tan Ekcuan. Lim, Tan. Gitu. Lim, Tan, ya. Ong juga ada, iya. Kok niruin doang nih? Ya, aku baru ingat Ongnya. Iya, Ong. Punya temen ya? Kalau Tan Ekcuan di sini roti. Oh gitu. Tan Ekcuan gitu. Tan paling banyak sih, salah satu marga paling banyak. Itu dari mana? Maksudnya? Kan Cina kan luas. Nggak tahu juga sih yang itu. Ada yang Taiwan, ada yang
Mainland katanya. Kayaknya keturunan doang, taunya Cina gitu. Tapi bisa bahasa Cina? Enggak. Oh, dialog udah nggak bahasa Cina di Wisora, Jawa. Jawa, dua-duanya? Iya. Tapi mama papa keturunan Chinese doang, Tionghoa. Kalau pas tanjakan enggak? Oh, pas tanjakan Cilacap ya, dia turunan doang Chinese ya. Hamadeng. Iya. Turunan doang. Integral dong kalau tanjakan. Iya benar. Iya. Turunan ininya. Udah lama kan nggak denger integral. Kalau masih denger sih? Enggak, kan pinter. Oh my god. Iya. Dulu, sekarang udah lupa. Iya. Jadi nggak mau bikin yang lain nih sekarang ya, bikin vlog-vlog aja dulu yang paling sederhana bikinnya ya. Iya, yang nggak mau vlog, terus sama suka juga sih kayak wawancara gini. Kayak cuman kan emang belum ada budget buat bikin gini kan. Iya kan bisa jalan kemana-mana. Iya, sama tadi ditebengin kan, boleh di sini gantiin muka aku. Boleh lah kalau mau. Silakan ganti. Iya. Ntar semoga aja ada rezekinya ya, doain aja, Cing. Iya. Udah. Jadi obsesi ya sejauh ini ya batasnya ke YouTube dulu sama skincare di kota Casablanca. Iya, harus diinin dulu. Tapi pesawat lagi nih. Yang 9 bulan. Yoi. Iya. Oke lah Desi, kalau begitu terima kasih. Thank you juga. Udah hadir di sini. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Jaketinya udah enggak. Ya, nggak apa-apa, sukses juga jaketinya. Iya, jaketinya mudah-mudahan tetap sukses. Iya, udah 9 tahun jalan terus lah. Iya, mudah-mudahan karirnya juga tambah kinclong lah. Amin. Dan semoga tambah lancar manggil gue Cing, jangan Jing. Iya. Oh guys. Iya, sekali lagi terima kasih ya Des. Terima kasih, saya juga. Sampai ketemu lagi di tamu wawancara yang berikutnya. Bye.